Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Seorang penumpang kapal motor Agung Samudra 9 melompat ke laut di perairan Gilimanuk, Ketapang. Polisi lalu lintas Polres Buleleng menangkap seorang warga negara asal Jerman karena diduga merampas mobil warga. Puluhan atlet tinju muda bertarung dalam kejuaraan daerah junior Piala Gubernur Bali di lapangan Niti Mandala Renon. Upaya perampasan mobil yang dilakukan seorang warga negara Jerman pada akhir pekan lalu sempat terekam kamera amatir warga. Dugaan perampasan mobil ini terjadi di sebuah stasiun pengisian bahan bakar di wilayah Grogat. Usai merampas mobil, warga Jerman ini kemudian kabur menuju arah kota Singaraja, Buleleng. Beberapa warga kemudian mengejarnya hingga ke kota Singaraja. Dalam pengejaran, mobil yang dikendarai warga Jerman ini melaju kencang dan membahayakan para pengguna jalan lainnya. Pengejaran warga berakhir di kota Singaraja saat warga Jerman menghentikan mobilnya dan masuk ke sebuah toko. Polisi yang dihubungi warga kemudian menangkapnya dan membawa warga negara asing itu ke Polres Buleleng. Mobil yang dirampas diketahui milik seorang warga desa Pemutaran, Grogak, Buleleng. Polisi masih menyelidiki kasus ini dan mendalami motif perampasan mobil tersebut. Tim Liputan melaporkan dari Buleleng. Sejumlah pedagang di Pantai Mertasari Sanur merupakan sebagian masyarakat yang mendapat kesempatan menggunakan kompor listrik. Sejak 2 bulan lalu, beberapa pedagang telah menggunakan kompor listrik untuk keperluan berdagang. Untuk dapat menggunakan kompor tersebut, mereka harus menggunakan peralatan memasak khusus untuk kompor listrik. Bagi pedagang kopi dan mie instan, memasak air menggunakan kompor listrik dirasakan sangat praktis, cepat, bersih, serta hemat listrik. Namun pedagang warung makan merasakan waktu yang diperlukan lebih lama jika memasak makanan dalam jumlah banyak. Pedagang juga mengeluhkan panci yang digunakan mudah terkelupas, sehingga makanan bercampur serpihan lapisan panci. Rasanya sih sama aja sebenarnya, masak itu ya sama, tapi ini kan lebih bersih dia. Lebih bersih, terus gimana, pemakaian awal-awalnya kita kan ragunya gimana gitu kan, ragunya karena belum pernah pakai gitu. Tapi kalau udah kita pakai terus, ya terbiasa. Bedanya praktisan ini yang kayak kompor listrik. Lebih praktis. Iya. Terus selain praktis apa lagi? Kalau udah waktunya matang, dia mati sendiri. Otomatis. Otomatis dia mati langsung. Pakai panci khusus. Kenapa? Ya karena di dalamnya itu kan ininya elemennya kadang-kadang ini nggak cocok kalau pakai panci yang biasa. Kalau pakai panci biasa nggak mau panas? Ya nggak mau panas, error dia. Bagus sih kompor listriknya, tapi kan kalau kita untuk pedagang tuh kecepatannya sih kalau saya kurang cepat itu panasnya dibandingkan sama kompor gas biasa. Kalau kompor gas kan kecepatan panasnya kan lebih cepat panas. Kalau kompor listrik mungkin kita lebih nunggu, terus terlalu agak lama sih untuk masak. Kalau misalnya kompor gas kayak saya kan jualnya ayam goreng, jadi bisa goreng ayam 3 menit, jadi pakai kompor listrik tuh sekitar 5 menitan gitu jadinya. Dipermudah sih pekerjaannya untuk buat telur gitu, ngerebus mie gitu. Tapi untuk yang besar-besar mungkin goreng ikan, saya kebetulan kan jual ikan, jadi agak lambat ya prosesnya untuk manasnya gitu. Untuk nunggu panasnya itu aja sih.
Yang selebihnya sih pas gasnya habis membantu sekali gitu. Ketika kompor gas habis, Iya, ketika pelanggan lagi rame gitu, gasnya habis gitu membantu. Ini seperti contoh pelapisan dari penggorengannya itu cepat sekali ngelupasnya, itu nempel di makanan yang kita masak seperti telur misalnya itu. Jadi yang hitam-hitamnya yang di pelapis itu nempel dia di telurnya itu kan. Ya, kekurangannya seperti itu. Mungkin dari alatnya mungkin bisa lebih baik lagi. 1.200 warga Bali kini dialihkan dari pemakaian kompor gas LPG ke kompor listrik induksi. Peralihan ini adalah bagian dari proyek percontohan konversi kompor gas LPG ke kompor listrik untuk mengurangi subsidi gas LPG. Bali dan Surakarta menjadi daerah percontohan peralihan penggunaan dari kompor gas LPG ke kompor listrik. Arianto Hutapea melaporkan dari Denpasar. DPR yang ada di sana, kami tidak setuju apapun. Berbagai persiapan terus dilakukan menjelang puncak konferensi tingkat tinggi G20 di Bali. Di Kabupaten Gianyar, polisi meningkatkan pengamanan menjelang puncak KTT G20 pada bulan November mendatang. Pengamanan dilakukan di sejumlah objek wisata yang akan dikunjungi para delegasi KTT G20 seperti Ubud dan Tampak Siring. Persiapannya dalam pelaksanaan G20, yang pertama kita juga melaksanakan pelatihan masalah penanganan unjuk rasa dan sebagainya. Habis itu patroli kita tingkatkan, ya, hari ini di Polres maupun di Polsek kita antisipasi, di Mas melakukan komunikasi dengan pecalan dan sebagainya untuk sama-sama kita menjaga Gianyar ini, khususnya dalam rangka G20 kita dukung kegiatan pemerintah, kita maksimalkan tidak ada kejadian sekecil apapun di wilayah Gianyar. Kami juga mohon doa restu dari rekan-rekan media, semoga Polres Gianyar khususnya Gianyar dalam situasi keamanan kondusif. Personil yang dilibatkan? Personil kita semua kita libatkan secara internal Polres ya. Nanti kita akan disiplinkan juga dari Polda. Kita setiap bulannya bergantian melaksanakan pengamanan di Nusa Dua. Kurang lebih 70-80 personil kita dilibatkan untuk melaksanakan pengamanan di Nusa Dua maupun Jimbaran. Daerah yang di ini atensi gimana? Semua daerah kita atensi, khususnya kan field trip banyak ke Gianyar seperti Tampak Siring, Ubud, Tegalalan dan sebagainya. Terkait G20, kami dari Direktorat Samapta sudah mempersiapkan personil, sarana prasarana, dan ini juga hari ini dari kemarin kami melaksanakan pengecekan di masing-masing Polres kekuatan yang ada, sehingga nanti pada saat hari hanya pada KTT bulan November kami bisa mengerahkan maksimal untuk pengamanan. Kira-kira ada atensi khusus wilayah mungkin atau gimana? Untuk wilayah-wilayah kita sudah mengatensi untuk sama-sama menjaga sikap Timas agar tetap terjaga dengan baik, sehingga nanti pada hari kegiatan KTT ini dapat semua terjaga aman, lancar. Selain menyiapkan personel dalam penanggulangan aksi massa, pengaturan lalu lintas di lokasi yang rawan kemacetan juga sudah disiapkan. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar.